Pada berbagai zaman, umat manusia berusaha menguasai ruang udara sebisanya, menggunakan teknologi yang tersedia pada masanya. Dari mitos tentang Ikarus hingga rencana berani Tsiolkovsky, kita mengejar tujuan yang sama. Beberapa waktu kita berhasil. Pada awal abad ke-20, balon udara raksasa melintasi langit, menghubungkan benua-benua, dan mewujudkan impian futuristik. Namun tragedi Hindenburg untuk waktu yang lama mengubur teknologi ini. Untungnya, tidak untuk selamanya. Saat ini, minat terhadap balon udara raksasa kembali bangkit. Mengapa? Ada beberapa alasan. Pertama, faktor lingkungan. Balon udara pakai lebih sedikit bahan bakar dibanding pesawat terbang, menghasilkan emisi lebih rendah. Kedua, faktor ekonomi. Balon udara raksasa tidak memerlukan landasan pacu yang mahal. Mereka dapat mendarat hampir di mana saja. Ketiga, faktor logistik. Balon udara raksasa sangat cocok untuk mengangkut barang berukuran besar, terutama ke daerah yang sulit dijangkau. Tentu saja, balon udara raksasa di masa depan bukan sekadar versi yang diperbesar dari pendahulunya. Ini adalah perangkat berteknologi tinggi yang dilengkapi dengan mesin modern, sistem navigasi, dan kendali mutakhir. Mereka mampu terbang di ketinggian tinggi, serta mengangkut muatan dan penumpang dalam jumlah besar. Menariknya, penggunaan balon udara raksasa masih belum terjadi. Namun, banyak orang bertanya-tanya, benarkah dengan balon udara raksasa kita akan hidup tanpa jalan dan rel? Apakah mereka akan menggantikan transportasi yang biasa kita gunakan? Ini pertanyaan yang bukan hanya diajukan para pemimpi. Insinyur juga memikirkannya berabad-abad. Perbedaannya adalah, para pemimpi melihat balon udara raksasa sebagai sesuatu yang kuno, yang terjebak di era mesin uap. Sedangkan para insinyur menjawab kebutuhan masa kini, di mana dunia sedang mencari cara transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Bayangkan saja, tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi menunggu melelahkan di bandara. Hanya penerbangan mulus di atas bumi, desiran angin yang menenangkan, dan cakrawala yang tak berujung. Pada dasarnya, balon udara raksasa memang tidak memerlukan infrastruktur yang mahal. Jika Anda terbang dengan balon udara raksasa, Anda bisa melupakan jalan raya, rel kereta, bandara, bersantai. Tempat mendarat tak masalah bagi balon ini. Ke tempat yang tak bisa dijangkau transportasi tradisional, balon udara akan mengantar kargo atau Anda sebagai penumpang tanpa risiko kerusakan selama perjalanan. Namun, perlu diingat bahwa setiap moda transportasi memiliki keterbatasannya sendiri. Balon udara sangat sensitif terhadap kondisi cuaca. Kecepatannya juga tidak terlalu tinggi dan aspek keselamatan memerlukan perhatian khusus. Banyak standar yang masih harus dikembangkan. Meski begitu, teknologi modern memungkinkan untuk mengatasi banyak dari keterbatasan tersebut. Namun apakah kita benar-benar hidup tanpa jalan dan rel? Mungkin tidak. Balon udara akan menempati ceruknya di transportasi masa depan. Mereka adalah elemen yang saat ini masih kurang. Moda transportasi yang menggabungkan kenyamanan, ramah lingkungan, dan keterjangkauan. Mungkin nanti ketika kita menengadah ke langit, kita tidak hanya akan melihat pesawat, tetapi juga balon udara di antara awan. Dan itu akan menjadi pemandangan yang biasa. Setiap dari kita hanya akan memiliki lebih banyak pilihan tentang bagaimana mencapai tujuan. Waktu yang akan membuktikan apakah raksasa udara ini bisa kembali menaklukkan langit dan mewujudkan impian kita yang paling berani tentang penerbangan. Anda dapat menilai prospek nyatanya langsung di situs web proyek Rusia New Generation Airships. Tautannya ada di deskripsi.